Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadanil mubarak. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumil. Jamaah salat maghrib, Bapak Ibu yang dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan bersyukur kepada Allah dengan sesering mungkin bersyukur kepada Allah, dengan sebanyak mungkin kita bersyukur kepada Allah sampai kita lupa untuk mengeluh kepada Allah. Sesering mungkin kita memuji Allah Subhanahu wa taala supaya lisan ini lupa untuk mengeluh, supaya lisan ini kemudian tidak pernah berkeluh kesah. Karena nikmat Allah terlalu banyak dibandingkan dengan pujian-pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah terlalu besar dibandingkan dengan pujian-pujian hidup kita. Tapi seringkali kita ini pujian sedikit, mengeluhnya luar biasa, tetapi nikmat yang sangat banyak lupa kita syukuri. Kita pernah merasakan, Bapak Ibu, sakit gigi hanya 1-2 hari, mengeluhnya luar biasa, tetapi sehatnya gigi puluhan tahun jarang kita syukuri. Kita ada yang merasakan asam urat, hanya beberapa bagian tubuh kita, mungkin kaki, tapi hampir 99% tubuh kita yang lain sehat, jarang kita syukuri. Maka sekecil apapun nikmat dari Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita harus banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya, Masya Allah, kita bisa duduk berkumpul hari ini, itu semua juga karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita sampai detik ini, demi Allah, itu nikmat yang luar biasa yang mustahil kita untuk menghitungnya. Jemaah rahimahullah, bayangkan 2 pekan yang lalu, tepat hari Rabu, ketika kita selesai pengajian, kami pulang dan 10 menit sebelum sampai di tempat kejadian kecelakaan di Beji itu, tepat hari Rabu ketika selesai pengajian ini, kami pulang. Kejadian itu kira-kira 10 menit sebelum saya sampai di tempat itu. 10 menit Bapak Ibu. Dan saya ketika sampai di tempat bis itu nabrak pohon. Itu kira-kira 10 menit sebelum itu. Jadi seringkali Bapak Ibu, seringkali kita itu di jalan, tiba-tiba mau jatuh, Allah selamatkan kita. Tiba-tiba sekejap Allah selamatkan kita.
maka sungguh nikmat Allah sangat banyak, nikmat Allah sangat besar. Hingga kalau kita bisa duduk ya, di tempat yang berkah, maka kita sehat melihat tempat ini, telinga kita masih bisa mendengar, ya, itu sebuah nikmat yang sangat besar. Ya. Mudah-mudahan syukurnya kita dengan nikmat Allah akan ditambah nikmat Allah kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa sehat, bisa datang ke sini istiqomah, mudah-mudahan meninggal husnul khotimah. Baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita ingin sedikit membahas soal bab mengantar orang tua ke surga. Karena insya Allah kita semua punya orang tua, ya, kita semua punya ayah ibu. Sebagaimana orang tua kita sudah menyayangi kita habis-habisan, ya, mencintai kita luar biasa, berkorban tiada tara, maka berikutnya adalah kita harus berupaya membalas kebaikan-kebaikan orang tua. Salah satunya adalah bagaimana memberikan yang terbaik kepada orang tua, yaitu surga. Ya. Jadi seorang muslim, seorang anak, dia harus bisa memberikan yang terbaik buat orang tuanya, yaitu surga. Pemberian terbaik buat orang tua bukan makanan lezat yang diinginkan, bukannya hiburan yang dia senangi, bukannya menaikkan kendaraan yang nyaman buat dia, tapi pemberian terbaik seorang anak adalah mengantarkan orang tuanya ke surga. Dan kita ingin Bapak Ibu bersama orang tua kita di surga. Kalau hari ini ada orang tua kita sudah wafat, kita tidak bisa lagi ketemu, tapi kita berharap, ya Allah, mudah-mudahan ketemu di surga. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa jumpa di surga dengan orang tua kita. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hidup nanti di akhirat, ada dua tempat, ya, satu neraka, satu surga. Maka orang itu bisa masuk neraka karena dosa, dan sebaliknya kita bisa masuk surga, orang tua kita bisa masuk surga, salah satunya karena amal. Nabi kita menjelaskan bahwa manusia ini akan masuk surga karena rahmat Allah, dan rahmat Allah itu turun jika kita taat kepada Allah, melakukan kebaikan, melakukan ibadah, dan melakukan amal soleh yang Allah ridhoi. Itu yang menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hal inilah yang penting untuk kita perhatikan. Dua hal yang sangat penting untuk selalu kita fokuskan, bagaimana orang tua kita ini bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah, kita sering kali mendengar sebuah kalimat, al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Artinya, ayah ibu kita itu manusia biasa. Orang tua kita banyak amal baik dan ibadahnya. Tetapi karena orang tua kita manusia, orang tua kita juga pasti melakukan salah. Orang tua kita pasti pernah melakukan maksiat. Orang tua kita pasti pernah melakukan dosa, bukan untuk
mengurangi syarat hormat kita, sebagaimana kita pula sama kita pernah melakukan maksiat, kita pernah melakukan dosa, bahkan boleh jadi dosa kita lebih banyak daripada dosa orang tua kita. Maksiat kita lebih besar daripada maksiat orang tua kita. Keburukan kita lebih banyak daripada keburukan orang tua kita. Tetapi sebanyak apapun keburukan-keburukan kita, dan sesedikit apapun dosa-dosa orang tua kita, tetap saja orang tua kita itu punya potensi untuk masuk neraka dengan dosa-dosanya. Kecuali orang tua kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jemaah rahimahullah. Dan kapan taubat itu diterima? Atas dosa-dosa seorang hamba, maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Innallaha Ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yughordir. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menerima taubat seorang hamba. Allah terima taubat seorang hamba, Allah terima taubat kita selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Maka ini pentingnya bertaubat kepada Allah. Dan karena itulah setiap kita diberitakan sering-sering membaca istighfar. Sehari minimal 100 kali. Bahkan kita diperintahkan membaca Subhanallah wa bihamdi 100 kali, yang fadilahnya Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Tetapi kita memang berharap dosa kita diampuni Allah dengan istighfar, dengan baca-baca zikir, dengan memohon ampun. Tetapi boleh jadi ada dosa yang belum diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai kita wafat, sampai kita meninggal dunia, mungkin ada dosa-dosa kita yang belum diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dosa-dosa orang tua kita, termasuk kesalahan maksiat kepada kita. Ya. Maka jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada perkara penting buat seorang anak. Di saat orang tuanya sebagai manusia biasa melakukan dosa maksiat, adalah memohonkan ampun buat orang tuanya. Mungkin bapak ibunya pernah meninggalkan sholat, atau mungkin sholatnya gak sempurna, mungkin sholatnya bolong-bolong, atau mungkin ada orang tuanya belum puasanya ada yang begitu. Mungkin ada di antara kita bapak ibu kita ini, mohon maaf misalnya, mungkin mabuk, mungkin ada yang judi, mungkin juga ada yang suka gaduh, mungkin ada yang ngaku agam, dan lain sebagainya macam dosa. Maka tugas anak itu bukan menghitung berapa dosa orang tua, tetapi tugas anak adalah memohonkan ampun untuk orang tua. Dan kapan seorang anak harus memohonkan ampun atas dosa orang tuanya? Yang pertama adalah saat orang tua kita pertama kali
Dalam salah satu riwayat disebutkan tentang meninggalnya Abu Salamah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Abu Salamah wafat, ketika melihat Abu Salamah meninggal dunia, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Abu Salamah, lalu sambil Nabi menutup kedua belah matanya, Nabi berdoa, Allahumma ghfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin wa lubhu li hadibihi fil ghafirin wa kullana wa rabbul alamin wa sahlahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ya Allah, ampunilah dosa Abu Salamah. Jadi sahabat di zaman Nabi ini orang-orang mulia, orang-orang mulia, perjuangannya luar biasa, amal solehnya istimewa, godaan maksiat itu sedikit, sangat sedikit dibandingkan godaan maksiat di hari ini. Zaman Nabi ada orang melakukan dosa maksiat, tapi godaannya tidak sebesar hari ini. Ya. Walaupun begitu, seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal dunia, Nabi menutup mata Abu Salamah lalu mendoakan, Allahumma ghfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunikan dosa Abu Salamah. Bapak Ibu Rahimahullah. Dan kenapa seorang anak penting untuk mendoakan orang tua yang pertama kali wafat? Karena Bapak Ibu Rahimahullah, ketika orang tua wafat atau siapapun orang tua menjelang meninggal dunia, saya sangat yakin bahwa tidak ada orang yang setia menemani kecuali anaknya. Siapa yang paling ingin menemani orang tuanya ketika sedang di ICU, ketika sedang kritis? Siapa? Anak-anaknya. Karena itu yang paling mungkin mendoakan orang tua ketika pertama kali wafat adalah anaknya. Jadi yang paling mungkin menutupkan mata bapak ibu kita itu pasti anaknya, Pak. Karena insya Allah bapak ibu kita ketika meninggal dunia, anak yang pasti akan mendampinginya menjelang meninggal dunia. Kalau misalnya ICU hanya diizinkan 2-3 orang, tidak mungkin kita mengizinkan tetangga lalu kita dibuang. Tidak mungkin kita izinkan teman-teman kita dekat orang tua kita lalu kita jauh dari orang tua. Seorang anak pasti ingin di saat orang tuanya kritis, dia yang paling dekat dengan orang tuanya. Bapak Ibu sekalian, ketika orang tua kita wafat, Bapak Ibu kita di ICU, kita di sampingnya, betul. Bapak Ibu kita kritis, kita mendekatnya. Bapak Ibu kita sudah bertanya berat, apapun kita tinggal untuk mendampinginya. Persoalannya Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu dulu ketika ayah ibunya
wafat mendoakannya. Siapa? Tidak ada ya. Karena kita jarang amal itu. Jarang di antara kita memahami turunan ini. Hampir rata-rata orang nggak paham bagaimana kita menutup mata orang yang meninggal dunia. Padahal ini doa penting. Kenapa doa penting? Buat orang yang meninggal dunia itu memberikan ampun kepada Allah itu prioritas pertama. Maka Bapak Ibu Rasulullah, ajarkan kepada anak-anak kita doa seperti ini, agar ketika kita nanti meninggal dunia, anak kita di samping kita nanti mendoakan kita, menutup mata kita, lalu mendoakan kita, Allahumma ghfir li abi, ya Allah ampuni dosa ayahku, ya Allah ampuni dosa ibuku. Maka Bapak Ibu Rasulullah, ini pentingnya kita berusaha memahami tuntunan terkait dengan orang meninggal dunia. Usaha. Yang kedua, Bapak Ibu Rasulullah, sesudah orang tua kita wafat, kita makanya dan mendoakannya. Maka selanjutnya kewajiban kita adalah memandikan jenazah. Dan memandikan jenazah, tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya yang memandikan adalah orang yang paling sayang kepada yang meninggal dunia. Dan siapa orang paling sayang atas orang tua kita? Anak-anaknya. Maka sunnah memandikan jenazah itu bukan Pak Udin, bukan Pak Udin. Yang terbaik memandikan jenazah orang tua kita bukan tetangga kita, ya, bukan sahabatnya, bukan temannya, tetapi ya, anak-anaknya. Ini anak-anaknya Bapak. Dan kenapa seorang anak harus bisa memandikan jenazah, khususnya orang tuanya? Karena jika seorang anak yang memandikan orang tuanya dibandingkan kontak dengan Pak Putih atau tangga atau teman orang tua kita, sungguh seorang anak yang mencintai orang tuanya, menyayangi bapak ibunya yang wafat, dia akan mandikan orang tuanya sesempurna mungkin dengan perasaan cinta dan kasih sayang. Tapi kalau Pak Putih, apa ini? Ketika mereka mandikan jenazah, satu saja yang mereka harapkan, segera selesai, segera urusan yang lain. Saya tahu persis ini Bapak Ibu, karena saya bergaul dengan puluhan mobil selama 25 tahun. Mereka itu kalau mandikan jenazah, intinya ini harus segera selesai, segera urusan yang lain. Secepat-cepatnya segera melakukan pekerjaan yang lain. Tapi seorang anak ketika dia memandikan orang tuanya, dia tidak pikirkan apapun kecuali orang tua. Ada pekerjaan seperti apapun dia tinggalkan kecuali untuk orang tua. Ada urusan yang sangat penting apapun dia tinggalkan untuk Bapak Ibu. Ini pentingnya seorang anak, ya,
memandikan orang tuanya karena dia akan memandikan dengan penuh kasih sayang dan dia lakukan sesempurna mungkin. Dan kenapa seorang anak yang mencintai orang tuanya? Karena Allah ingin kebaikan buat orang tuanya, karena Allah. Dia akan berusaha sendiri memandikan orang tuanya. Karena anak itu pasti ingat dulu. Kita ini bapak ibu masih kecil, ya. Siapa yang mandikan kita? Orang tua. Ya. Bapak ibu kita bertahun-tahun pagi sore dimandikan orang tua. Ya. Ya Allah, bapak ibu bayangkan. Kalau kita kira-kira dimandikan sampai usia misalnya 3 tahun saja, nggak usah pun 6 tahun, 3 tahun saja. Setahun berapa kali dimandikan pagi sore? 700 hari. Kali 3 tahun berapa? 2000 lebih. 2000 lebih kita dimandikan orang tua kita. Kewajiban kita satu sekali saat orang tua meninggal. Sehingga seorang anak keterlaluan kalau sekali seumur hidup nggak bisa mandikan bapak ibunya. Tidak hanya nggak bisa, bahkan anak nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena nggak bisa. Tidak hanya nggak bisa, ada seorang anak yang takut memandikan orang tuanya. Saat orang tuanya hidup, dia berani sama orang tua, kasar, bertak, maki-maki. Ketika meninggal dunia, takut memandikan. Dan itu berkali-kali terjadi bapak ibu. Suatu saat Pak bisa cerita dia mandikan jenazah. Anaknya dipanggil memandikan. Dia menjawab lagi. Takut memandikan ayahnya. Pak Mungkin sampai ya Allah, prihatin Pak Dodi. Ada anak dipanggil memandikan kesalahan. Bisanya hanya itu Pak. Megang Islam. Disuruh mewudukan, nggak paham. Disuruh gosok-gosok tubuhnya, nggak ngerti. Disuruh mewudukan, otak, jijik, bayangkan. Padahal ketika memandikan jenazah, salah satu kan membersihkan kotoran, sebersih-bersihnya. Dan ada anak merasa jijik membersihkan kotoran orang tuanya. Padahal bapak ibunya dulu puluhan kali kita memakai pokok, kita BAB, dipokok bukan? Berkali-kali, bukan sekali 2 kali, puluhan bahkan ratusan kali kita seperti itu. Dibersihkan dengan tangan orang tua kita. Ada anak merasa jijik dengan orang tua, tak mau bilang. Maka bapak ibu, kenapa ini penting? Karena yakinlah sesungguhnya anak kalau dengan orang tua dan dia paham, dia akan melakukannya dengan penuh kasih sayang dan rasa cinta luar biasa. Dan tidak hanya memandikan sesempurna mungkin, tetapi dia pasti akan memandikan dengan rasa cinta, dengan doa-doa yang luar biasa kepada orang tuanya. Bapak Ibu rahimahullah. Ini tidak ada tujuan, tetapi saya dapat satu kisah dari teman saya Bapak Ibu. Dia cerita sama saya ketika ngobrol, dia sampaikan, Pak Arif, dulu ketika ayah saya meninggal dunia, saya yang memandikan ayah saya sendiri. Dan betapa ketika saya ingat pengorbanan bapak saya kepada saya. Ketika saya menggosok-gosok ini, tak kasih air mah gosok tangan kanan bapak saya tahu tangan bapak saya ini kasar karena ngarit untuk keluarga. Saya doakan tangan bapak saya, ya Allah,
Semoga Engkau ampuni semua dosa dari tangan kanan bapak saya. Itu dia sambil bersihkan tangan bapak. Dia bersihkan tangan kiri, ya Allah semoga Engkau ampuni dosa dari tangan kiri bapak saya. Ini yang berjuang demi keluarga kami. Dia sama saya, ya Allah, sambil dia wudukan, wudukan bapaknya dia masuk. Ya Allah, semoga Engkau ampuni dosa dari mata, telinga, lisan bapak saya. Baik. Dan dia lakukan pelan-pelan dengan sangat lembut, dengan penuh kasih sayang. Dia doakan bapaknya. Masya Allah. Dan itu tidak mungkin dilakukan kecuali oleh anak kepada orang tua. Ini pentingnya Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu rahimahullah, mesti saya kepada Bapak Ibu, ajarkan anak-anak kita bisa memandikan jenazah. Ya, ajarkan anak-anak kita bisa memandikan jenazah. Dan ini sesungguhnya kewajiban orang tua, kewajiban Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, walaupun kami di KUA, walaupun kami kuliah begini, sehingga diadakan pengajian, bapak kami itu pernah mengumpulkan kami anak-anaknya 10 dengan mantunya, dengan cucu-cucunya, Pak. 10 hari terakhir sebelum Ramadan, setahun sebelum bapak saya wafat, semua anak dikumpulkan dengan mantu, dengan cucu-cucu di masjid. Bapak kemudian gelar meja panjang, ditaruh di atas meja kain kafan, dan bapak saya ngajari kami, ingatkan lagi, boleh oleh bapak di rumah Kaponok yang harus mandikan anak-anak, tidak boleh orang lain. Itu pasti bapak saya. Ini hidup caranya mandikan jenazah, bapak nanti meninggal dunia, ini caranya. Jadi hidup kayak ngapain ini caranya, dipraktekkan Pak. Langsung dipraktekkan. Salah satu di antara kita disuruh jadi pemerannya, praktekkan langsung Pak. Bukan boneka, langsung praktek kain kafan yang asli. Ramadan 10 hari terakhir saya ngajar itu. Dan setelah acara itu selesai, tidak ada yang tidak nangis dari semua anak mantunya. Bayangkan itu. Nah, Bapak, ini pentingnya seorang anak merawat orang tua ketika meninggal. Sehingga nanti ketika Bapak pulang, siapkan bagaimana kita ini nanti merawat, dirawat oleh anak-anak kita. Ngomong ke anak-anak, pesan ke anak-anak, ya, sama, Bapak. Tidak hanya mandikan, tapi juga soal mengkafani. Mengkafani jenazah itu sederhana, mudah banget. Tapi tidak semua orang bisa mengkafani jenazah. Tidak semua orang, padahal sangat mudah, gampang banget, sederhana. Misalnya, kain kafan buat seorang lelaki berapa helai? 3. Cukup 3 helai selesai. Gak perlu ada kerudung, gak perlu ada basah, gak perlu begitu kan? Cukup 3 helai digelar mengkafani mudah, tapi tidak semua anak bisa melakukannya. Karena mayoritas anak kita tidak pernah ikut mengkafani jenazah. Karena Bapak Ibu itu penting, ya, mengajari anak-anak kita. Dan insya Allah Bapak Ibu, kenapa seorang anak perlu mengkafani orang tuanya sendiri, tidak diberikan kepada orang lain? Karena insya Allah kita semua ingat dulu ketika kecil yang pakaikan baju kepada kita juga orang tua. Sampai bertahun
bertahun-tahun dikelabeni, dicelonoi, dipopoki, gitu ya. Insya Allah, ya Allah, orang tua itu sangat luar biasa. Ini pentingnya Bapak Ibu rahimahullah, kita harus mengurus jenazah orang tua kita. Apalagi yang dilakukan Bapak Ibu setelah selesai tadi memandikan, ungkapan berikutnya adalah menyolatkan. Dan Bapak Ibu, kenapa penting seorang anak menyolatkan orang tuanya? Ya, karena ketika kita menyolatkan siapapun yang meninggal dunia, kadang-kadang kita bisa khusyuk mendoakan jenazah, tapi seringkali tidak bisa khusyuk. Jujur Pak, saya sama Pak, saya itu sama. Terus jenazah teman sahabat tetangga, kadang-kadang Allah batikan di sini kampung, Allah batikan di sini kantor anak, Allah batikan di sini urusan ini juga. Tapi demi Allah, anak itu kalau menyolatkan bapak ibunya, dia paham dan ngerti, semua akan dilupakan kecuali orang tuanya, kecuali bapak ibunya. Karena detik itu saat paling penting buat orang tua. Bapak Ibu, saya ingat Bapak Ibu ngapunten, saya ingat pasti ya Allah, ketika bapak saya dulu meninggal dunia, di kantor saya itu ada manten, ada orang menikahan di kantor saya, dan ketika itu wali hakim itu yang boleh menikahkan hanya kepala aula, tidak boleh yang lain. Jadwalnya jam 8. Saya bilang pada manten, nanti habis kucuran bapak saya selesai. Akhirnya baru bisa nikah di subuh. Karena bagi saya manten seperti apapun tidak penting buat saya. Yang penting orang tua, yang penting bapak ibu kita. Saya yakin bapak ibu sama. Kalau bapak ibu punya sapi belum dikasih makan, ditinggal. Yang penting ngurusin orang tua. Gitu kan? Ada punya kambing belum dicarikan rumput, ditinggal Pak. Yang penting orang tua. Fokus orang tua, gak pikir apapun kecuali orang tua. Karena itu yang sangat penting. Maka Bapak Ibu rahimahullah, dan itu tanda-tanda anak yang soleh, mencinta orang tuanya. Dia akan sholat khusyuk, dia sungguh-sungguh, dia fokus. Karena itu doa yang penting buat orang tuanya, dan dia yakin dia akan mendoakan orang tuanya sesempurna mungkin doa sholat jenazah dari awal sampai akhir. Tapi kan jangan kita hafal semua total. Biasanya kita hafalnya sampai apa? Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fulanhu. Titik biasanya. Titik sampai di situ tok. Padahal seorang anak itu ketika dia harus mendoakan bapak ibunya ketika sholat jenazah, mestinya dia bisa sempurna sampai selesai. Karena rata-rata orang yang nggak hafal, terus sampai selesai waktu abu titik boleh di situ, tapi kan tidak sempurna. Maka Bapak Ibu rahimahullah, nanti kalau pulang Bapak Ibu, anak kita diajari doa sholat jenazah, diajari Bapak Ibu. Lu apa enggak? Ini praktek setoran gitu. Iya Pak. Ini setoran doa sholat jenazah. Bapak Ibu pengen ketika nanti meninggal dunia kamu yang nyolatkan. Kalau bisa kamu yang jadi imam sholat jenazah. Baik. Kamu yang harus imami sholat jenazah kalau bapak ibu meninggal dunia. Masya Allah Pak. Bahagianya orang tua disolatkan anaknya itu. Masya Allah. Dan anaknya hafal doa sholat jenazah. Karena dengan doa anak yang sungguh-sungguh dia khusyuk
dia tulus mendoakannya, Allah ijabah doa anak, semua dosa orang tua diampuni Allah, maka orang tua pasti masuk surga. Ya Allah, bapakku ampuni, ibuku mudah-mudahan engkau maafkan kesalahannya, kan itu kebahagiaan terbesar orang tua itu ketika didoakan oleh anak. Dan itu sangat penting saat sholat jenazah. Ya. Makanya penting aja Bapak Ibu kita memperhatikan kita. Ya. Apalagi Bapak Ibu rahimahullah, ketika masuk kubur, apa doanya? Umpamanya yang apa loh? Assalamualaikum ahlal diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun as'alullahu lana wa lakumul afiyah. Semoga keselamatan tercurah pada kalian. Bagus. Jadi ketika anak ini masuk makam, dia juga mendoakan orang yang telah dimakamkan di kuburan. Agar apa? Agar mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya berdoa ketika di kuburan, ya, masuk kuburan. Ya. Dan hanya anak-anak yang paham agama, yang suka ngaji, yang rajin taklim, yang akan paham ini Bapak Ibu. Sehingga makam dia paham bagaimana doanya, bagaimana adabnya, bagaimana tuntunannya. Karena tujuan orang ke makam itu salah satunya mendoakan orang yang meninggal. Bapak Ibu, biasakan kita ke makam baca doa ini. Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun as'alullahu lana wa lakumul afiyah. Doa. Ya. Apalagi Bapak Ibu rahimahullah, ketika selesai dimakamkan, apa yang dilakukan? Ini Nabi menyampaikan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza fariqa min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai dari menguburkan mayit, beliau berkata, istaghfiru li akhikum wasallahu bitakbir fa innahu al-an yus'al. Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan untuknya, karena sesungguhnya sekarang ia sedang ditanya. Jadi Bapak Ibu, kalau jenazah sudah dimakamkan, kewajiban terakhir adalah mendoakan pula agar dosanya diampuni Allah dan agar diberikan keteguhan untuknya, karena dia akan ditanya. Jadi Nabi dulu ketika habis memakamkan jenazah mendoakan agar yang sudah dimakamkan dosanya diampuni Allah dan agar diberikan keteguhan. Apa doa yang bisa kita baca? Allahumma ighfir lahu dan Allahumma tsabbithu. Ini doanya Bapak. Karena pertanyaan kubur itu berat. Ini berat. Dan itu butuh doa. Dan salah satu yang Bapak Ibu, yang paling mungkin berlama-lama mendoakan adalah anak-anaknya. Kalau orang lansia setelah dimakamkan ingin segera pulang, Tapi kalau anak, dia bisa mendoakan berlama-lama di atas makam, karena bagi dia yang penting adalah orang tua. Ya Allah, entah 10 kali, entah 100 kali, entah 1000 kali, intinya dia mendoakan orang tua. Allahumma tsabbithu, ya Allah, beri keteguhan kepada ayahku ketika ditanya di alam kubur. Ya Allah, berikan keteguhan ketika ditanya di alam kubur.
Nah ini Bapak Ibu rahimahullah. Jadi pentingnya seorang anak mengantarkan orang tuanya ke surga. Salah satu perkara penting adalah mendoakan orang tua agar dosanya diampuni Allah sejak orang tua meninggal dunia pertama kali, diusap wajahnya, ditutup matanya sambil didoakan. Ya, bagaimana kita bisa memandikan orang tua, kita mengkafani, ya, kita menyolatkan sampai berada di dalam kuburnya, dan sampai semua orang pulang kita tetap mendoakan orang. Ini Bapak Ibu rahimahullah, tentunya kita bisa paham tuntunan-tuntunan kepada orang tua kita jika nanti meninggal dunia. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu rahimahullah, sudah masuk waktu isya, mudah-mudahan jadi ilmu manfaat, mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh-solehah, mudah-mudahan kita nanti meninggal dunia di usia anak kita. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.